kelompok ini namanya kalau ada soal musyawarah. Kalau di sini bila ada soal dibahas itu musyawarah. Terus kelompok sini kalau misalkan ada soal juga dimusyawarahkan apa pendapatnya, apa masukannya. Oh, di sini musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat tadi. Setiap peserta musyawarah berhak mengeluarkan pendapat. Nah, jadi boneka kalau ada apa-apa tuh, misalkan ada yang ada dipahami, bisa ditambah sesama semua orang mempunyai kedudukan sama. Nah, berarti mempunyai kedudukan yang sama berarti ada perbedaan sama sekali lah, sama kedudukannya. Tapi itu yang ketiga, semua orang boleh berpendapat. Nah, jadi kita boleh memberi pendapat atau saran masukan yang baik dasar perkawanan kita. Jangan kena udah apa-apa pada kemudian aja pada saat ada lapan. Di antaranya manfaat dari musyawarah. Nah, manfaatnya dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan mudah. Nah, berarti kalau ada musyawarah masalah apapun pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan kerjasama. Nah, berarti dengan musyawarah tadi itu tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Tidak lagi bercampur rukun, damai. Habis itu keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Nah, berarti keputusan yang misalkan dalam musyawarah tuh mendapatkan satu misalkan kayak koperasi atau apa. Nah, jadi dalam mengeluarkan pendapatku jangan ada kawan yang setelah dikeluarkan pendapat, jangan ada kawan yang merasa terbebani. Harus diterima pendapat orang itu dengan baik. Setelah itu hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Nah, berarti keputusan yang diambil itu bukan memihak satu orang aja, tapi semuanya mendapat keuntungan dari musyawarah tersebut. Yang kelimanya, dapat belajar menghormati dan menghargai orang. Nah, berarti di dalam musyawarah kita harus saling menghargai, bukan malah saling mengejek. Nah, karena jangan kena kawan menggauli, ikan malah mengejek ini kan bagus, terbaik. Nah, itu bisa berakibat terjadinya permusuhan. Habis itu buka lagi halaman 15. Boleh siapa saja. Nah, berarti di lingkungan sekolah, masyarakat, di perkantoran, pokoknya di lingkungan mana aja itu dapat bisa dilakukan suatu musyawarah. Habis itu musyawarah ini tadi itu boleh siapa aja, tidak pandang orang miskin, orang kaya, orang fakir. Terus di situ tidak memandang kayak orang cacat, tidak perlu orang yang sempurna, tidak perlu. Dan juga tidak perlu orang yang pintar aja, orang yang tidak pintar pun juga bisa dapat bermusyawarah. Habis itu musyawarah
keduanya, suatu masalah lebih baik dipecahkan bersama-sama. Nah, berarti kalau ada masalah itu diselesaikan secara bersama-sama, bukan malah saling hujat menghujat. Jangan kena si aku kayak ini, uangnya kayak ini, kayak ini, kayak ini. Nah, itu karena bisa berakibat masalah tidak dapat terselesaikan. Di situ melalui musyawarah dapat menyatukan pemikiran yang berbeda. Nah, berarti dengan musyawarah ini bisa bertukar pemikiran atau pendapat. Dari itu musyawarah juga dilakukan dengan prinsip-prinsip, yaitu untuk kepentingan bersama. Nah, berarti musyawarah ini bukan satu untuk satu orang aja, tapi sebelah hati. Nah, kayak kami nak musyawarah aja, jadi apa itu musyawarah, jangan kena memusuhan. Dengan akal sehat dan hati nurani yang lunak, berarti boleh ada rasa sangkal, rasa saling atau apa di dalam hati lawan lah. Itu dengan itikat baik mencapai kesepakatan. Sepakatnya dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, berarti harus ada saling tolong menolong dalam musyawarah. Itu tidak menampakkan kehendak kepada orang lain. Nah, berarti bila bermusyawarah tuh jangan itu harus ini. Boleh. Biarkan orang lain mengeluarkan pendapatnya sendiri, kayak apa solusinya. Dari sini kita bisa memahami bahwa musyawarah itu sangatlah penting lah, Bu. penting ya, suatu sangat penting untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah. Jadi musyawarah itu terdapat pada lambang burung garuda yang keberapa di sini letaknya? Ya, yang keempat di sini. Yang lambangnya apa di sini? Dia kepala banteng. Jadi katakan karena musyawarah itu tercantum di dalam gambar ini seperti burung garuda. Yang mana silanya itu sila keempat yang berbunyi itu yang mana berbunyi sila keempat itu rakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan musyawarah kita bisa mengeluarkan pendapat satu sama lainnya. Musyawarah tadi dapat dilakukan di mana aja? Ayo, musyawarah dapat dilakukan di mana? Ya, di sekolahan, dengan sekolahan, ya di lingkungan, ya di kantoran, di rumah bisa, di perkotaan pun juga bisa. Misalkan di mana di kota misalkan kayak di dinas-dinas misalkan. Nah, berarti Ikam sudah mulai bisa memahami dari penjelasan yang disampaikan lah. Kita coba mencari contoh-contoh musyawarah yang ada, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Ya. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dengarkan yang harus berdua menjawab pertanyaan yang ini. Musyawarah adalah pemusyawaraan suatu bersama-sama. Ya. Musyawarah disebut juga atau rapat. Iya, musyawarah yaitu sesuatu yang dibicarakan bersama-sama, saling bicara secara bersama-sama. Musyawarah tadi disebutnya diskusi. Sampai ke kelompok 3.
Sampai